Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juleha, NPM 18111000018 dari jurusan PGMI semester 6 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah tentang teori-teori, dan saya akan membahas tentang teori Gegne dan teori Ausubel. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan teori menurut Gegne. Menurut Gegne, pada tahun 1989, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana organisme berubah kelakuannya akibat pengalaman. Belajar dan mengajar merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dua konsep ini menjadi terpadu dalam suatu kegiatan, di mana terjadinya interaksi antara guru dan siswa, dan juga antar siswa dan siswa. Nah, bagi Gegne, belajar dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, kebiasaan, keterampilan, dan juga tingkah laku. Selain itu, Gegne juga menekankan bahwa belajar sebagai suatu upaya untuk mendapatkan pengetahuan atau keterampilan melalui instruksi. Nah, instruksi di sini yang dimaksud adalah perintah atau arahan dari seorang guru kepada siswanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan teori belajar Gegne dalam pembelajaran IPA di SD. Nah, ada pun 8 langkah yang sering disebut kejadian-kejadian interaksional menurut Gegne meliputi. Yang pertama adalah mengaktifkan motivasi. Contohnya dalam pembelajaran IPA seperti ini, guru memberikan suatu topik seperti misalnya pencemaran air. Nah, dari topik itu siswa akan mengembangkan dan memunculkan rasa ingin tahu sehingga mereka dapat menguasai topik itu dengan kemampuannya sendiri. Yang kedua adalah memberitahu siswa tentang tujuan-tujuan belajar. Menurut Gegne, kita sebagai guru sebaiknya memberitahu siswa secara komprehensif tentang tujuan interaksional khusus yang akan dicapai dalam suatu proses pembelajaran. Nah, dalam buku pelajaran sebaiknya dicantumkan tujuan-tujuan interaksional khusus yang akan dicapai oleh siswa setelah mempelajari buku tersebut. Yang ketiga adalah mengarahkan perhatian. Menurut Gegne, perhatian dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perhatian yang berfungsi untuk merangsang proses pembelajaran siswa. Bila dalam pembelajaran IPA contohnya seperti ini, guru sedang menjelaskan tentang air. Nah, guru menampilkan gambar air, kemudian berkata seperti ini, kayak perhatikan aliran air tersebut. Nah, perhatian yang kedua adalah biasanya disebut perhatian selektif. Dengan cara ini, siswa dapat memilih informasi yang akan diteruskan ke memori jangka pendek. Nah, yang keempat adalah merangsang ingatan. Bila dalam pembelajaran IPA dapat diberi contoh seperti ini. Misal guru sedang menjelaskan di depan kelas, lalu guru tersebut ingin merangsang lagi ingatan siswa. Bisa menggunakan cara seperti ini. Misal minggu kemarin kita belajar mengenai klorofil. Nah, guru bisa bertanya kepada siswa seperti ini, kayak apakah kalian masih ingat apa yang disebut dengan klorofil? Nah, seperti itu. Nah, yang kelima adalah menyediakan bimbingan belajar. Guru dapat mengajarkan siswa yang dikaitkan dengan kehidupannya. Misal kita ingin mengajar tentang fotosintesis. Nah, guru dapat bertanya dulu nih sebelumnya, seperti kalian di dekat rumahnya ada tumbuhan nggak? Seperti itu. Atau pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat dikaitkan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, yang keenam adalah meningkatkan retensi. Retensi atau bertahannya materi yang dipelajari dapat diusahakan baik oleh guru maupun dari siswa. Seringkali siswa lupa tentang materi yang telah dipelajari. Oleh karena itu, untuk lebih memastikan bahwa mereka ingat tentang pelajaran yang telah dipelajari, guru dapat mengulang pembelajaran tersebut. Nah, yang ketujuh adalah membantu transfer belajar.
Tujuan transfer belajar sendiri ialah menerapkan apa yang telah dipelajari pada situasi yang baru. Contoh dalam pembelajaran IPA seperti ini. Misal, kita merencanakan untuk merawat lingkungan. Siswa harus tahu dulu nih, apa aja fakta-fakta mengenai lingkungan, dan apa aja yang harus kita miliki untuk merawat lingkungan. Nah, dengan mereka mengetahui fakta-faktanya, apa saja yang harus mereka lakukan, itu dapat membantu mereka untuk mengatasi masalah yang telah kita rencanakan. Nah, yang kedelapan adalah memperlihatkan dan memberikan umpan balik. Hasil belajar perlu diperhatikan melalui suatu cara agar guru dan siswa itu sendiri mengetahui apakah tujuan belajar itu telah tercapai. Dalam hal ini, sebaiknya guru tidak menunggu hingga seluruh pelajaran selesai. Sebaiknya guru memberikan kesempatan sedini mungkin pada siswa untuk memperlihatkan hasil belajar mereka. Sebagai umpan balik, guru dapat memberikan masukan untuk kelancaran proses pembelajaran selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang teori Ausubel. Menurut Ausubel, seorang atau siswa belajar dengan mengasosiasikan fenomena baru ke dalam skema yang telah ia punya. Dalam proses itu, seseorang atau siswa dapat mengembangkan skema yang ada atau dapat pula mengubahnya. Dalam proses belajar, siswa dapat mengonstruksikan apa yang telah ia pelajari sendiri. Ausubel mengatakan bahwa guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna. Sama seperti Bronner dan Gagne, Ausubel beranggapan bahwa aktivitas belajar siswa, terutama mereka yang berada di tingkat pendidikan dasar, akan bermanfaat kalau mereka banyak dilibatkan dalam kegiatan langsung. Menurut Ausubel, pembelajaran lebih efektif jikalau guru menggunakan penjelasan peta konsep, demonstrasi, diagram, dan juga ilustrasi. Inti dari teori belajar bermakna Ausubel ini adalah proses belajar akan mendatangkan hasil atau makna kalau guru dalam menyampaikan materi pelajaran yang baru dapat menghubungkan dengan konsep yang relevan yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Belajar secara verbal diajarkan melalui pengajaran langsung seperti ceramah dan sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Sedangkan belajar langsung atau belajar verbal ini efektif bila diterapkan di kelas rendah, mulai dari kelas 1 hingga kelas 3, sedangkan dari kelas 4 ke kelas 6, proses pembelajaran verbal ini sudah berkurang keefektifannya. David Ausubel menyatakan bahwa pengajaran secara verbal adalah pembelajaran yang lebih efisien dari segi waktu yang diperlukan untuk menyajikan pelajaran dan menjanjikan bahwa pelajar dapat mempelajari materi pelajaran dalam jumlah yang banyak. Pengajaran secara verbal biasanya digunakan pada pengajaran secara tradisional. Contohnya dalam pembelajaran di SD, guru memberikan buku cetak, kemudian memerintahkan murid untuk membaca satu bab. Kemudian di dalam bab itu terdapat pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Kemudian setelah murid itu membaca, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di buku tersebut secara bersama. Biasanya pembelajaran seperti itu disebut sebagai belajar verbal. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.